Coba, berapa banyak orang Indonesia yang fasih untuk melafalkan yang benar itu mengoordinasi. Yang benar itu mengomunikasikan, bukan mengkoordinasikan dan bukan mengkomunikasikan. Jadi yang benar bukan mengkomunikasikan. Bukan, mengomunikasikan yang benar. Selamat datang di Siniar Talk to Talk. Mari kita bicara sekarang. Buat yang nonton atau yang pendengar Talk to Talk, kalau pembukaannya hari ini, episode hari ini, terasa berbeda, tidak pakai bahasa Inggris, ada alasannya. Karena tamu Siniar Talk to Talk hari ini adalah seorang Wikipediawan dan seorang ahli bahasa Indonesia lah, bisa saya sebut seperti itu. Penggiat bahasa Indonesia. Yang tak lain dan bukan adalah Ivan Lanin. Apa kabar udah Ivan? Baik, Mas Andri. Saya kaget loh. Saya pikir tadinya memang dari awal Mas Andri itu menamakannya Siniar. Wah, saya udah kagum banget. biasanya saya pakai bahasa Inggris. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Cuman ya saya mencoba mengubahnya sedikit lah. Terima kasih. Dan saya juga itu bentuk penghargaan buat saya. Iya, dan saya juga ternyata baru tahu podcast itu bahasa Indonesia siniar ya. Iya. Itu sebenarnya kalau padanan itu sudah saya kan hobi bikin padanan ya. Itu kadang-kadang saya mengucapkan padanan itu tanpa disadari. Seingat saya membuat itu di tulisan di blog saya pada sekitar tahun 2010. Jadi sudah lama. Tapi ya seperti biasa dari pengalaman saya, begitu suatu istilah diperkenalkan, bagian terberatnya itu bukan untuk memperkenalkan istilah, tapi justru untuk memopulerkan istilah tersebut. Pekerjaan seorang pembuat istilah tidak berhenti ketika dia selesai membuat istilah. Kemudian PR dia adalah memperkenalkan. Nah, itu yang beratnya itu. Betul. Apalagi di era digital sekarang banyak sekali kan istilah-istilah baru itu bermunculan. Iya. Sebenarnya kan istilah itu, yang namanya istilah, itu adalah perwujudan dari konsep manusia. Konsep yang diketahui manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, di dalam peradaban itu kan ada teknologi juga di dalamnya, otomatis istilah-istilah yang kita perlukan untuk menyebutkan suatu konsep itu semakin berkembang. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, beberapa tahun yang lalu kita tidak dikenal yang disebut dengan namanya bucin, ya kan? Tapi itu belakangan muncul. Nah, jadi istilah atau kata itu bukan hanya yang berkaitan dengan teknologi informasi, tapi untuk hal-hal yang juga keseharian. Jadi itu memang normal sekali suatu istilah atau suatu kata itu selalu muncul setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari. Tapi menarik gini udah, kalau untuk kayak istilah bucin, entah itu mungkin baper, mager, itu istilah yang sehari-hari kita pakai, itu kita baru dengar dan kita coba pakai pun itu rasanya untuk diucapkan tuh enak aja gitu diucapkan. Tapi kalau kita kembali lagi, kalau misalnya ini istilah digital yang kata asli itu dari bahasa Inggris, ketika kita coba ke bahasa Indonesiain itu susah loh udah. Kayak misalnya saya sampai sekarang masih tidak sreg ya dengan penggunaan misalnya kalau download dan upload, unggah dan unduh. Itu sampai sekarang saya masih kayaknya aneh gitu ya kalau diucapkannya unggah dan unduh. Ya, benar. Memang kalau saya lihat sih begini, masalahnya adalah seberapa jauh kata bahasa asing itu berpengaruh pada kita. Kalau kita lihat kan kata-kata yang bucin, baper, mager, itu adalah kata-kata sehari-hari yang melambangkan konsep yang kita alami sehari-hari. Untuk konsep-konsep itu kita tidak butuh istilah asing. Dan rujukan yang kita peroleh, cobalah kita kalau kita mau coba ya cari padanan bucin dalam bahasa Inggris, nggak ketemu. Baper dalam bahasa Inggris, nggak niat juga kita nyarinya kan. Tetapi untuk istilah-istilah yang kental kita kenali sebagai berasal dari istilah asing, kita cenderung untuk lebih familiar dengan istilah asingnya. Nah, kalau saya rasa sih penyebabnya itu. Penyebabnya adalah seberapa familiar kita dengan padanan suatu kata. Ketika kita membuatnya itu tidak merujuk kepada suatu kata bahasa asing, kita lebih mudah untuk menerimanya. Seperti baper, mager, bucin, itu kan yang kita buat sendiri gitu loh. Kita bukan menyerap dari konsep asing. Itu penyebabnya, Mas, kalau menurut saya. Masuk akal sih.
karena jadinya juga lebih dekat dengan kita sehari-hari soalnya. Iya, Dan kata-kata yang baru itu sebenarnya kan boleh dibilang cuma singkatan kan ya, hanya singkatan saja kan. Iya, akronim tepatnya. Jadi ada beda antara singkatan dan akronim. Kalau akronim itu suatu singkatan yang bisa dilafalkan seperti suatu kata. Tadi kan mager, bucin, itu kan akronim ya, bisa kita lafalkan seperti suatu kata. Kalau singkatan itu misalnya SMP, MPR, itu bedanya. Oke, episode kali ini kita seperti kembali lagi ke bangku sekolah ya, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, saya penasaran nih, Uda, kapan sih mulai jadi penggiat bahasa Indonesia seperti ini? Dan Uda itu kan sering disebut sebagai Wikipediawan. Jadi dua pertanyaan sekaligus nih. Wikipediawan tuh maksudnya gimana? Wikipediawan itu sebenarnya berasal dari kata Wikipedia ditambah wan. Kan kalau kita lihat wan itu artinya orang ya, ilmuwan, orang yang bergerak dalam satu bidang ilmu. Lalu sastrawan, orang yang bergerak di bidang sastra kan. Nah, Wikipediawan juga sama. Itu dari kata Wikipedia ditambah wan. Artinya orang yang bergiat untuk mengisi Wikipedia. Saya kalau dilacak pada awalnya itu pada tahun 2006 saya dalam masa transisi peralihan pekerjaan. Saya pindah dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Sebenarnya belum pindah waktu itu. Di perusahaan yang lama udah nggak betah, biasa udah kerja bertahun-tahun. Untuk lama-lama kan kita merasa, aduh ini kayaknya nggak berkembang, saya mau pindah ke tempat lain, cuman belum ada kesempatan. Nah, itulah perjumpaan saya dengan Wikipedia. Pada Februari 2016, saya masih ingat sampai sekarang. Tanggalnya pun saya masih ingat, 18 Februari 2016. 2006, maaf. 2006 ya, 2006. Nah, ketika itu, ya itulah yang menjadi titik balik hidup saya dari 2006. Dari tadinya saya tidak terlalu peduli dengan bahasa Indonesia, saya menjadi orang yang cukup peduli dengan bahasa Indonesia. Nah, pada 2006, saya mulai menulis di Wikipedia. Itu waktu itu saya sedang mencari suatu artikel untuk pekerjaan saya, terus kemudian saya tidak sengaja cari-cari di Google, masuklah ke Wikipedia bahasa Indonesia. Karena saya melihat Wikipedia bahasa Indonesia waktu itu sedikit sekali artikelnya, saya merasa tergugah. Dari tadinya saya mengambil informasi dari Wikipedia, saya merasa, oh ini ternyata saya pelajari kan cara kerjanya. Oh ternyata di sini kita juga bisa berkontribusi. Nah, sejak itulah saya mulai itu. Saya menghabiskan waktu dari awalnya 2 jam, 3 jam, sampai pada puncaknya itu saya bisa menghabiskan waktu 10 jam di Wikipedia. 10 jam di Wikipedia? Kerjaannya ya nulis. Iya, kerjaannya nulis. Itu menjadi semacam, apa ya, kalau menurut saya jadi kayak candu gitu loh. Begitu orang sudah, saya sih ya tidak semua orang ya, pasti. Tapi beberapa orang akan merasa Wikipedia itu sebagai candu. Saya merasanya waktu itu karena saya bisa menulis tentang apapun. Yang namanya Wikipedia kan ensiklopedia. Saya bisa mulai nulis dari tentang Doraemon misalnya. Saya bisa nulis tentang Voltus 5. Voltus zaman saya itu Voltus 5 ya, Voltus 5. Atau bahkan saya bisa nulis Voltus saya nonton. Ya. Dulu kan Voltus ya. Voltus saya nonton. Terus sampai ke artikel-artikel yang lebih serius, seperti waktu itu saya ada sekitar 200 paus ya, paus maksudnya paus pemimpin agama Katolik. Iya, pemimpin gereja Katolik. Itu waktu itu saya menulis tuh tentang 200 paus itu diurut satu persatu. Jadi ragam tulisan yang bisa kita buat di Wikipedia banyak sekali. Nah, itu yang membuat candu. Seiring dengan saya mulai berkontribusi di Wikipedia, otomatis kan senjatanya bahasa. Ketika itu ya mau tidak mau saya memperbaiki kualitas tulisan saya. Dari tadinya saya orang yang tidak terlalu peduli terhadap kualitas tulisan, kebanyakan orang Indonesia kan begitu ya. Kalau saya suka perhatikan tuh, teman saya banyak yang ilmuwan, ketika mereka menulis untuk jurnal bahasa Indonesia dengan ketika mereka menulis untuk jurnal berbahasa Inggris, kualitas tulisan mereka berbeda sekali. Menurut saya, tulisan-tulisan untuk jurnal bahasa Inggris itu nyaris tanpa kesalahan. Tetapi begitu menulis di dalam bahasa Indonesia, yang notabene bahasa sendiri, itu kesalahannya banyak banget. Ini kan menyedihkan ya. Tapi ya mau tidak mau, kita mesti menyadari itu yang terjadi di kita saat ini. Nah, itulah yang kemudian membuat saya menyadari sebagai orang Indonesia, belum tentu kita mengetahui semua aturan tata bahasa di dalam bahasa Indonesia. Paling sederhana, apa bedanya bukan dan tidak?
kita bisa bilang kan, bukan jendela, bukan pintu, bukan baju. Kita bisa bilang tidak berdiri, tidak duduk, tidak tidur, tidak cepat. Kita secara otomatis tahu perbedaannya. Tetapi begitu dirumuskan, begitu diminta menjelaskan, coba apa sih bedanya bukan dan tidak? Susah kita menjelaskannya. Ketika ditanya pun, bukan masalah atau tidak masalah. Susah kita menjawab. Itu karena kita tidak mengetahui esensi dasar. Ini berbeda dengan ketika kita mempelajari bahasa asing. Waktu kita belajar bahasa Inggris, katakan, itu kita belajar tuh 14 skala atau tenses. Kita belajar kan, walaupun susah kita hafalkan. Bahkan untuk kata kerja yang tidak beraturan pun waktu itu kita hafal tuh. Arrive, departed, depart, departed. Itu kita hafalkan. Tetapi ketika kita menemui go, went, gone, do, did, done, itu kan kita mesti hafal kan. Kita nggak bisa lagi mengandalkan pola. Nah itu, tapi waktu itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita mempelajari bahasa asing itu dengan sistematis. Nah, masalahnya ketika kita belajar bahasa kita sendiri, kadang-kadang mungkin juga kesalahan guru-guru kita zaman dahulu ya. Mereka tidak mengajarkan kita dengan sistematis. Makanya untuk beberapa hal yang sangat sederhana, kadang-kadang kita tidak tahu aturannya seperti apa. Nah itu yang terjadi pada tahun 2006. Waktu saya mulai menulis di Wikipedia. Saya belajar lagi, saya buka-buka. Mulai itu waktu itu menumpuk berbagai buku kebahasaan, saya baca. Sampai akhirnya, ya lama-lama paham ya. Kalau orang sudah menggeluti sesuatu kan lama-lama paham juga. Nah itu titik baliknya kurang lebih Mas Andri. Tahun 2006, saya mulai masuk Wikipedia, dan saya mulai menyebarkannya sebenarnya pada tahun 2010. Sebelum 2010, saya aktif di media sosial, tapi ya mungkin seperti teman-teman yang lain, ya sudah, itu untuk mengisi waktu luang, dan sama sekali tidak ada tujuan apapun. Pada tahun 2010 itu, saya pikir tidak ada suatu momentum yang khusus ya. Tiba-tiba aja saya terpikir, saya coba deh untuk nulis tweet dengan ragam bahasa Indonesia yang baku. Saya mau lihat apakah saya mampu untuk melakukan itu. Ternyata bisa. Tujuan saya begini. Saya merasa orang itu kalau diberi masukan dalam bentuk teori, dalam bentuk anjuran, itu biasanya kurang masuk ke benak mereka. Tetapi ketika kita diberi contoh itu akan lebih masuk kan. Saya hanya ingin memberikan contoh kepada warganet di tengah lingkungan yang orang-orangnya itu menulis sembarangan, tidak terlalu peduli dengan tata bahasa, dan beranggapan bahwa ketika menggunakan bahasa yang baku itu akan tampak kaku. Ternyata bisa kok kita melakukannya. Kurang lebih itu Mas, tahun 2006 titik balik saya peduli dengan bahasa. 2010 itu titik balik saya untuk memanfaatkan media sosial untuk mengampanyekan dan memberi contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baku tetapi tidak kaku. Itu 2010 di Twitter awal-awal udah mulai bikin konten tentang bahasa Indonesia itu, responnya bagaimana udah? 2010 itu kan belum sejulit sekarang ya. Iya, betul. Kalau menurut saya, betul. 2010 itu masih enak lah. Ya, masih enak. Artinya memang yang namanya Twitter, media sosial itu kan memang orang-orangnya kritis ya. Pasti ada lah. Suara-suara sumbang itu pasti ada. Tetapi berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan seringkali orang itu bersuara sumbang tanpa ada dasar apapun. Sekadar cuman pokoknya gue nggak seneng sama orang ini, ya udah semuanya ditanggapi negatif kan. Nah, untungnya 2010 itu orang-orangnya masih cukup bersahabat. Jadi menurut saya sih tanggapannya cukup bagus. Dan menurut saya sebenarnya kan yang membuat pengetahuan kita bertambah salah satunya adalah ketika kita diberikan pertanyaan. Betul. Ketika kita belajar sendiri, ya sudah, kapasitas kita, apa yang kita dapat, itu bergantung kepada apa yang kita cari. Tetapi ketika kita mesti menjawab pertanyaan orang lain, biasanya kita akan mesti bisa berpikir dengan lebih kritis ya. Pertanyaan yang paling sulit dijawab kan adalah pertanyaan kenapa. Kenapa bumi bulat? Wah, itu mesti mikir tuh kita. Kenapa ya bumi bulat ya? Kenapa makhluk itu diciptakan? Nah, kenapa manusia mesti diciptakan beraneka ragam? Wah, itu kan
membangkitkan semua analisis, semua pemikiran yang sifatnya bahkan kadang-kadang filosofis. Nah, jadi sebenarnya saya berutang budi banget kepada warganet yang bertanya kepada saya antara periode 2010 sampai sekarang, karena justru mereka lah yang menurut saya yang meningkatkan pemahaman saya tentang bahasa. Tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan dari warganet, pengetahuan saya ya paling pengetahuan yang terbatas dengan buku teks saja, apa yang ada di buku tata bahasa. Saya nggak akan menggali gitu, misalnya kenapa sih Anda itu diawali dengan huruf kapital, kenapa kamu, saya itu tidak diawali huruf kapital, itu misalnya. Atau kenapa sih di yang kata kerja dengan di yang penunjuk tempat itu harus dibedakan cara penulisannya. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan di luar kotak yang kalau kita baca hanya dari teori, nggak akan kebayang sama kita pertanyaan itu akan muncul. Betul. Jadi pas setelah tahun 2010 itu masih aman-aman aja ya udah ya? Aman. Saya sampai sekarang pun tidak merasa ada apa ya? Saya selalu merasa setiap pertanyaan itu saya terima dengan baik. Jadi kalau saya pikir sebenarnya kan keberadaan kita di media sosial itu untuk apa sih? Kalau menurut saya keberadaan kita di media sosial itu untuk senang-senang. Kalau menurut saya ya. Artinya banyak orang kan yang baper gitu begitu di media sosial, ada yang ngeritik apa, terus kemudian berhari-hari dia bermuram durja gitu. Menurut saya sih itu lebay. Ya udah, gunakan media sosial ya sesuai dengan fungsinya aja. Itu kan perpanjangan tangan dari media kita berkomunikasi sehari-hari. Kalau ada yang perlu kita masukkan ke hati, justru itu adalah tanggapan-tanggapan yang kita temukan dalam dunia nyata. Kalau di dalam media sosial ya ngapain? Maksudnya orang-orang itu kita nggak pernah ketemu, mungkin juga kita nggak kebayang orangnya seperti apa. Ya udah bawa santai aja. Jadi saya sampai sekarang pun juga masih tetap santai kok. Nah tapi udah gini, kan mungkin sebelumnya cara berbahasa, cara berkomunikasinya mungkin seperti saya sekarang lah, yang mungkin lebih pakai gua. Mas Andi bagus lagi cara komunikasinya. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh seperti ini, mungkin dengan keluarga, dengan istri atau dengan anak, mungkin mengenal Uda dengan komunikasinya dengan cara yang lebih sehari-hari lah. Tapi tiba-tiba Uda kan berpikir, wah ini bahasa Indonesia nih harus kita coba perkenalkan jadi kita tadi kan juga udah sempat bilang berkata-kata dengan bahasa yang baku tapi nggak harus kaku. Tapi kan itu kan otomatis kan akan merubah, melihat orang yang tadinya ngelihat udah yang seperti ini tiba-tiba berubah kok gaya bahasanya nih, ada apa nih? Pada bingung nggak? Sebenarnya kuncinya di sini. Kalau sering mendengarkan istilah berbahasa yang baik dan benar kan. Nah, bahasa yang baik dan benar, istilah itu sebenarnya memberikan patokan atau pedoman kepada kita. Ketika kita menggunakan bahasa, kita memang harus selalu memahami dua hal itu, baik dan benar. Itu dua hal yang berbeda. Baik artinya sesuai dengan konteks, benar artinya sesuai dengan kaidah. Seorang komunikator yang baik, dia akan bisa berkomunikasi sesuai dengan konteksnya. Sewaktu berbicara di depan publik, misalnya, dia ya bicaranya dengan pilihan kata yang lebih formal, struktur kalimat yang lebih formal. Tetapi kemudian ketika dia berbicara di tengah teman-temannya, di lingkungan teman-temannya, dia bisa melunakkan atau memilih kata yang lebih santai. Saya misalnya kalau berbicara lewat WA atau mengirim mengirim pesan lewat WA atau berbicara secara formal, itu saya akan menggunakan kata saya, Pak, Bu, itu yang banyak saya pakai. Tetapi waktu saya berbicara di grup WA teman-teman akrab saya, ya saya panggilnya bro gitu, misalnya lo, gue, bahkan kadang-kadang dicampur dengan bahasa Sunda, misalnya kalau lingkungannya pas, atau bahasa Jawa. Jadi pemahaman terhadap konteks berbahasa itu sangat penting. Saya pikir ini juga yang menjadi kelemahan dari anak sekarang. Anak zaman sekarang ini mungkin saya tidak tahu ya. Kalau saya rasa paling tidak yang saya alami, misalnya saya pergi ke restoran, ada pelayannya, terus kemudian silakan Pak dipilih dulu menunya. Nanti kalau sudah selesai, tolong kontak aku. Tuh, dia tidak bisa membedakan penggunaan saya dan aku. Ya ini mungkin kelihatannya sederhana sekali ya, tapi menurut saya ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak memahami konteks berbahasa itu sangat perlu. Kita harus bisa memilih waktu kita bicara kepada orang yang lebih tua,
Waktu kita bicara dengan orang yang tidak terlalu akrab, itu gaya berbahasanya seperti apa. Nah, ini yang menurut saya penting. Jadi itu aspek berbahasa yang baik itu perlu diketahui oleh orang. Di dalam dunia kerja pun, tadi kan saya beri contoh yang ekstrem ya, contoh antara ragam bahasa pergaulan dengan ragam bahasa yang resmi. Di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari pun, sebenarnya ragam bahasa itu bermacam-macam. Secara umum, ragam bahasa yang dipakai oleh kebanyakan pekerja profesional adalah ragam bahasa bisnis atau ragam bahasa dinas. Di luar dari itu, ada berbagai ragam bahasa lain juga yang digunakan sewaktu bekerja. Ambil contoh, sewaktu ini katakan seorang pekerja profesional lah, tiba-tiba dia diminta untuk membuat makalah ilmiah, kan mungkin kan? Dia harus menggunakan laras bahasa akademis, laras bahasa ilmiah. Dia diminta untuk membuat peraturan perusahaan. Dia harus menggunakan atau kontrak. Dia harus menggunakan laras bahasa hukum. Dia diminta untuk membuat siaran pers. Dia harus menggunakan laras bahasa jurnalistik. Dia diminta untuk membuat takarir atau caption di media sosial. Dia harus menggunakan laras bahasa kreatif. Laras bahasa sastra mungkin tidak akan disentuh oleh pekerja profesional karena untuk urusan bikin cerpen, bikin puisi, bikin novel itu kan urusan pribadi ya, jarang masuk ke kantor. Tapi untuk urusan kantor pun paling tidak tadi ada 5 laras bahasa: jurnalistik, bisnis, ilmiah, hukum, sama kreatif. Nah, kelima laras bahasa ini berbeda-beda cara penggunaan bahasanya, baik dari panjang kalimat atau panjang paragraf, baik dari pilihan kata maupun sampai ke ejaan cara penulisannya. Nah, ini yang pertama tadi baik. Kalau dari yang benar, tadi sudah kelihatan kan, saya beri contoh tadilah perbedaan antara bukan dan tidak. Itu saja orang Indonesia banyak yang belum paham. Kemudian aturan KPST, peluluhan kalau awalan me bertemu kata yang diawali K, P, S, atau T. Kita lancar kalau bilang menguasai atau mengenai. Itu kan dari kena jadi mengenai. K-nya hilang. Lalu dari kuasa menjadi menguasai. Tapi coba, berapa banyak orang Indonesia yang fasih untuk melafalkan yang benar itu mengoordinasi. Yang benar itu mengomunikasikan. Bukan mengkoordinasikan dan bukan mengkomunikasikan. Jadi yang benar bukan mengkomunikasikan. Bukan, mengomunikasikan yang benar. Jadi ya? K-nya hilang ya? K-nya hilang ya? K-nya hilang. Karena mengikuti tadi, mengenai dan menguasai kan. Tapi ya mungkin karena kita terbiasa dengan kata-kata itu, jadi kita cuek aja. Iya. Karena itu tadi, kita tidak memahami kaidah bahasa. Kita hanya mengandalkan pada ingatan, hanya mengandalkan pada rasa. Padahal kan waktu kita mengikuti kaidah bahasa Inggris misalnya yang kita pelajari, kita tidak bisa hanya mengandalkan rasa untuk mengetahui bahwa bentuk bentuk lampaunya go itu went. Kalau misalnya kita mengandalkan rasa, kayaknya mirip sama yang lain, ini harusnya goet gitu. Kan bahasa Inggris kan bentuk lampaunya pakai ed di belakangnya. Iya, iya. Itu. Jadi memang untuk belajar bahasa yang benar, sedikit banyak kita harus hafal, harus menghafal dan harus mempelajari. Tapi saya penasaran nih, udah nih belajar sedemikian banyak tentang bahasa Indonesia ini, belajar sumber dari mana sih? Buku kah atau mungkin udah juga punya ada orang lain seperti guru atau dosen gitu belajar lagi atau bagaimana? Tahun 2006 itu saya dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Kayak tadi kan, kenapa Anda diawali huruf kapital? Kenapa mesti ada peluluhan KPST? Mengapa ada perbedaan antara di dan pada? Kenapa kalau untuk menunjukkan waktu kitanya pakainya pada hari Minggu kan, bukan di hari Minggu misalnya. Saya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tersebut. Dan sayangnya sumber-sumber rujukan pada tahun 2006 itu belum begitu banyak. Untungnya ketika itu saya bertemu dengan suatu milis. Sempat ingat, pernah mengalami nggak zaman ikut berbagai milis? Pernah udah. Gini-begini saya juga umur udah hampir 40 udah. Iya, tahun 2000-an akhir itu kan banyak sekali milis kan. Dan ketika itu saya bertemu dengan milis namanya Bahtera. Bahtera itu milis penerjemah. Dan saya beruntung sekali karena di sanalah saya belajar banyak kaidah bahasa yang selama ini saya tidak ketahui. Ya, saya berutang budi kepada para senior yang ada di grup milis Bahtera ini.
Nah, dari Milis Bahtera, kemudian tahun 2009 saya bertemu dengan grup Milis, namanya itu, aduh saya lupa ya, sebentar ya. Saya lupa namanya. Itu grup Milis itu isinya adalah wartawan. Nah, jadi di dua Milis itulah saya paling banyak menimba ilmu. Di luar dari sana ya saya baca berbagai buku. Kemudian saya juga kebetulan saya membuat situs namanya Rubrik Bahasa WordPress. Rubrik Bahasa itu tempat saya mengumpulkan clipping artikel-artikel kebahasaan yang diterbitkan oleh media massa. Nah, di situ juga akhirnya saya belajar lagi. Jadi sumber saya banyak dari Milis, dari artikel-artikel di media massa karena saya mengumpulkan rubrik bahasa itu, dan dari buku-buku. Nah, udah saya pernah dengar ya, kalau orang dari luar negeri itu bilang, kenapa banyak dari orang asing itu belajar bahasa Indonesia? Karena menurut mereka bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Apakah itu benar untuk orang asing? Saya sih sepakat ya. Sebanyakan orang Indonesia kan belajarnya bahasa Inggris. Iya. Dibandingkan dengan bahasa Inggris saja ya. Bahasa Inggris itu punya 600 lebih kata kerja tidak beraturan. Terus dari bentuk plural, bahasa Inggris itu juga banyak bentuk plural yang tidak beraturan. Dari ox jadi oxen, atau yang paling sederhana yang akhirannya s ya, books itu kalau begitu tomato menjadi tomatoes, ada s di belakang. Nah, pola-pola itu kan harus kita hafal. Kita harus menghafalkan pengecualian, lalu ada juga bentuk kala, tenses, dan berbagai bentuk lain. Tahun terakhir, tepatnya mungkin sekitar 3 bulan terakhir ini, saya belajar bahasa di luar bahasa Inggris. Saya belajar 6 bahasa sekaligus. Saya belajar sekaligus. Ya, saya belajar. Kebetulan saya ketemu situs Duolingo, mungkin pernah dengar ya? Iya, pernah dengar Duolingo. Nah, itu saya belajar Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, sama Italia. Niat saya satu, saya ingin membuktikan bahwa orang-orang Eropa daratan itu, mereka kan batas daratnya kan tipis ya. Jadi persinggungan antar bahasa itu besar. Saya ambil contoh orang Belgia. Orang Belgia itu berada di antara Belanda, Jerman, sama Prancis. Jadi mereka umumnya bisa 3 bahasa itu ditambah dengan bahasa Inggris, 4. Betul. Lalu orang Swiss itu berada di perbatasan Italia, Jerman, Prancis. Mereka bisa 3 bahasa itu. Saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya orang belajar berbagai bahasa itu bisa aja. Bayangkan sekarang bayi Swiss sama bayi Belgia. Mereka menemukan lingkungan yang orangnya berbahasa dengan berbagai bahasa, kemudian mereka mesti menyerap seperti suatu spons kan. Ya sekarang saya belajar aja, saya belajar semua bahasa itu, saya atur. Seminggu saya belajar bahasa Belanda, pekan ini kebetulan saya lagi belajar bahasa Portugis. Nah, nanti pekan depannya pindah, ganti lagi, siklusnya 6 itu. Saya ambil contoh ya, misalnya bahasa Portugis saja yang pekan ini sedang saya pelajari. Itu misalnya bahasa Portugis itu misalnya ada o gato. O gato itu kucing. Nah, ketika itu menjadi bentuk jamak, itu akan menjadi os gatos. Bayangkan coba. Kita mesti belajar polanya. Dan kita mesti menghafalkan mana kata yang termasuk feminin, mana yang termasuk maskulin. Karena feminin akan diberi the, kalau dalam bahasa Inggris itu the-nya pakai a, kalau yang maskulin itu pakai o di depannya. Terus bahasa Jerman juga sama. Mereka membagi menjadi maskulin, feminin, bahkan ada satu yang namanya netral. Dan untuk bahasa Jerman misalnya maskulin itu pakai das. Lalu feminin pakai die. Kalau netral pakai der. Dan itu juga polanya nggak pasti. Antara anjing sama kucing itu saya lupa deh. Saya malah sampai sekarang belum hafal. Karena saya kan prinsipnya saya belajarnya seperti anak kecil aja. Saya nggak menghafal, tapi ya udah saya pasrah dengan lingkungan. Nanti saya harap lama-lama saya hafal. Saya mencoba seperti itu. Dari segi kaidah tata bahasa, menurut saya bahasa Indonesia itu sederhana. Pertama ya tadi kan, kita tidak mengenal kala. Tenses. Kita tidak mengenal feminin maskulin. Kemudian
kalau dalam bahasa Inggris itu kita harus pakai I am a teacher. Dalam bahasa Indonesia kita cukup saya guru. Tidak usah saya adalah seorang guru, nggak perlu. Saya guru itu sudah cukup. Jadi baik dari struktur kata maupun dari struktur kalimat, bahasa Indonesia kalau menurut saya sederhana. Itu yang mungkin dibilang oleh para pelajar dari penutur bahasa asing mudah waktu mereka belajar bahasa Indonesia. Dan juga saya sempat dengar kalau belajar bahasa Indonesia untuk belajar bahasa yang lain itu akan jauh lebih gampang ketika kita udah menguasai bahasa Indonesia. Nah, kalau itu saya tidak tahu karena kan saya pada dasarnya kan belajar bahasa Indonesia. Ya, itu yang saya dengar karena katanya begini udah bahasa Indonesia itu kan tadi kan kita juga bicarakan ini kan mudah kan, dan juga menggunakan bahasanya bahasa Latin, huruf Latin. Ya. Jadi untuk mempelajari bahasa lain, misalnya bahasa Jepang, itu kan bukan menggunakan ABCD, mereka kan menggunakan hiragana, kata-kata, dan juga ada kanjinya. Dan menurut mereka untuk belajar bahasa lain jadi lebih gampang. Katanya sih begitu. Hambatan untuk belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa Rusia, dan bahasa Arab gitu, adalah memang mereka tidak menggunakan aksara Latin. Kalau kita lihat, sebenarnya dulu konon katanya, waktu bahasa Indonesia itu dilahirkan, waktu Sumpah Pemuda, sebenarnya Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda itu kan ada dua. Kongres Pemuda pertama tahun 26, Kongres Pemuda yang kedua tahun 28. Deklarasinya dilakukan waktu Kongres Pemuda yang kedua, tapi konsepnya sudah dibuat sejak Kongres Pemuda yang pertama. Nah, ketika itu pilihan kita untuk menggunakan bahasa Melayu sebenarnya ada dua. Kita bisa menggunakan aksara Arab gundul atau kita bisa menggunakan aksara Latin. Karena ketika itu bahasa Melayu memang ditulis dengan dua aksara tersebut. Coba bayangkan kalau sekarang kita masih menggunakan bahasa Arab gundul. Susah kan kita berkomunikasi dengan orang lain kan? Kita mesti mempelajari dulu aksara Latin. Jadi keputusan para pemuda waktu itu, saya nggak tahu siapa yang memutuskan, mungkin juga itu pilihan masyarakat secara umum untuk memilih bahasa Latin, itu bermanfaat. Saat ini, bukan bahasa Latin, maaf, aksara Latin. Saat ini yang menggunakan aksara Latin di dunia kurang lebih 40% dari penutur seluruh bahasa di dunia. Jadi kita termasuk golongan mayoritas. Iya, mungkin itu juga yang membuat kita juga belajar bahasa lain juga jadi lebih gampang ya untuk kita sendiri sebagai orang Indonesia ya. Tapi masalahnya begini, kita sebagai orang Indonesia kita tidak bangga dengan bahasa Indonesia. Kita sering banget menggunakan bahasa asing, campur-campur. Ya, udah pasti juga sering dengar lah, which is, actually. Itu kan sering banget kata-kata bahasa Inggris yang dipakai ketika lagi berbicara khususnya ya. Nah, tapi ya saya sebenarnya juga bingung gitu loh. Kenapa kita tuh susah banget untuk bangga dengan bahasa Indonesia? Ada contoh kasus juga begini, kayak seperti ini misalnya. Kalau sebuah perusahaan membuka sebuah lowongan, sebenarnya bukan perusahaan dari luar negeri, bukan perusahaan multinasional, tapi perusahaan lokal, perusahaan Indonesia, tapi meminta kita mengirim CV dengan bahasa Inggris. Dan juga mungkin contoh lain adalah anak-anak sekarang disekolahkan, orang tuanya punya pikiran anak saya harus bisa bahasa Inggris lebih dahulu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Itu sering banget kita jumpai di mall kan. Saya juga bingung dengan banyak orang Indonesia juga sekarang gini. Orang tua memanggil nama anak, pemilihan nama anak itu juga banyak berbeda banget lah udah. Seperti zaman kita mungkin ya, anak kelahiran tahun 80 atau 70-an, kita kan umum banget pakai nama Budi, pakai nama Bambang. Nama saya juga masih termasuk hitungannya nama-nama kelahiran tahun 80-an. Tapi sekarang kan nama-namanya banyak nama-nama yang asing. Kalau ke mall itu sering banget mendengar ibu-ibu tuh manggil nama anaknya Kenzo. Kenzo itu nama yang umum banget sekarang. Nama orang Jepang, Kenzo. Kenzo, don't touch. Come on Kenzo, come. Itu sering banget. Itu kenapa sih sebenarnya? Kalau saya sih berpatokan pada peribahasa ya. Peribahasa itu kan merupakan kristalisasi dari kearifan para pendahulu kita. Ada satu peribahasa yang sangat terkenal, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau.
Iya. Ya, itu kan. Kita selalu melihat apa yang dimiliki orang lain, apa yang berada di luar kita, itu lebih bagus. Tidak usah masalah bahasa deh. Pasangan sendiri aja contohnya deh paling gampang. Seringkali kita melihat pasangan orang lain, oh ini cantik banget ya gitu. Nah, itu yang menurut saya sifat naluriah manusia. Manusia itu selalu merasa bahwa apa yang dia punyai itu lebih buruk daripada apa yang tidak dia punyai. Itu kalau menurut saya sudah naluriah. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin juga pengaruh penjajahan. Kalau kita perhatikan sebenarnya kesukaan kita terhadap bahasa asing, khususnya bahasa barat, itu berangkat dari mentalitas kita. Kita selalu merasa bahwa apapun yang berasal dari barat itu sesuatu yang lebih bagus daripada kita. Mungkin ya tadi yang saya bilang, karena kita bertahun-tahun dijajah dan ditanamkan bahwa Inlander itu selalu lebih buruk daripada orang Belanda. Mungkin itu ya. Saya nggak tahu. Cuma mungkin, saya duga. Dari dulu ini sudah terjadi. Saya ambil contoh konkret begini. Waktu Sumpah Pemuda 1926 dan 1928, Kongres Pemuda 1926 dan 1928, itu kan sekarang kita menganggap itulah titik balik semangat nasionalisme Indonesia. Kita beranggapan, wah keren banget itu pemuda-pemuda zaman itu. Mereka berani untuk menentang penjajah, kan? Tapi kalau kita lihat sejarah, ketika Kongres Pemuda pertama dan kedua itu, bahasa pengantar yang dipakai itu bahasa Belanda. Jadi mereka itu ngomongnya dengan bahasa Belanda antara sesama mereka. Bayangkan orang Indonesia di Indonesia ngomong bahasa Belanda. Kenapa itu yang dipilih? Karena ketika itu memang orang-orang yang dianggap berpendidikan adalah orang-orang yang menggunakan bahasa bukan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Melayu lah tepatnya. Itu berlanjut sampai sekarang. Kalau dulu yang dipilih adalah bahasa Belanda, kalau sekarang yang dipilih adalah bahasa Inggris. Itu yang terjadi. Dan dalam kenyataannya juga memang harus diakui bahwa yang digaungkan itu kan adalah bahasa Inggris, itu merupakan bahasa internasional. Kalau orang malas mempelajari berbagai bahasa, ya sudah, dia cukup mempelajari bahasa Inggris saja. Gejala ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dulu yang dianggap sebagai negara yang paling bersikukuh untuk mempertahankan kedikjayaan bahasa nasionalnya itu Perancis. Beberapa tahun yang lalu, orang Perancis itu katanya kalau ada orang datang ke Perancis terus menggunakan bahasa Inggris, itu mereka melihat dengan tatapan mata yang menghina. Sekarang itu tidak terjadi. Sekarang orang Perancis itu masih udah banyak yang belajar bahasa Inggris, dan bahkan kadang-kadang ya sama kayak kita zaman sekarang, mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Perancis. Jadi itu terjadi di seluruh dunia. Nah, apakah itu bagus atau tidak? Kalau menurut saya sih ya, kenapa manusia itu diciptakan menggunakan berbagai bahasa? Itu untuk menunjukkan keberagaman manusia. Menurut saya itu. Keragaman itu indah. Nah, sekarang terserah kita, apakah kita mau menjadikan diri kita menjadi seragam semua, atau kita mau tetap mempertahankan kebudayaan atau kebanggaan dari tiap-tiap negara atau tiap daerah. Jadi ini kalau menurut saya bukan hanya dialami oleh Indonesia, ini secara umum dialami di seluruh dunia. Dan pertanyaan apakah ini bagus atau tidak, itu juga saya tidak bisa menilai. Karena maksudnya masing-masing ada plus minusnya lah. Kalau kita punya bahasa tunggal di dunia kan sebenarnya lebih gampang ya. Begitu kita masuk ke satu negara, kita nggak perlu lagi belajar bahasa negara tersebut. Tapi kita sendiri juga merasakan kenikmatannya. Saya pribadi nih ya, waktu saya belajar berbagai bahasa asing itu saya senang karena saya merasa, wah ini menarik ya, ini hal yang unik. Saya bisa belajar budaya, bisa belajar berbagai sudut pandang. Nah, itu yang menarik ketika orang belajar berbagai bahasa. Jadi simpulan saya, dulu sih mungkin saya sebel. Dulu setiap kali ada orang, waktu pertama-tama belajar lagi bahasa Indonesia, tahun 2006, saya sering bertengkar dengan istri saya. Karena istri saya itu kerja di perusahaan multinasional. Dan karena dia bosnya orang India, orang dari berbagai negara, dia sering sekali mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya suka protes. Jangan campurin dong, kan nggak bagus. Gitu. Kemudian istri saya akhirnya pada suatu saat marah. Dia bilang, jangan perhatikan bungkus, yang diperhatikan kontennya. Dia bilang seperti itu. Oke, akhirnya saya menyadari itu kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula.
Semua orang yang baru mempelajari sesuatu, bukan hanya bahasa, agama, ilmu pengetahuan, atau apapun, biasanya akan menjadi seorang fanatik. Biasanya begitu. Tapi begitu dia semakin banyak belajar suatu bidang, lama-lama dia akan lebih toleran, dia akan lebih menganggap kesalahan-kesalahan kecil itu tidak lagi substansial. Itu yang akan dilakukan. Iya. Itu umum terjadi sih udah. Tapi lucunya gini loh, udah kalau kita bicara lagi tentang bahasa Indonesia ya, kita mungkin nggak terlalu bangga dengan bahasa Indonesia. Ya, banyak lah, saya bisa bilang banyak walaupun nggak semua. Tapi kalau misalnya ada orang asing datang ke Indonesia dan dia bisa berbicara bahasa Indonesia, ya bahasa paling simpel lah, nasi goreng, selamat pagi. Orang Indonesia itu, orang kita tuh langsung rame-rame tepuk tangan, seneng banget gitu loh. Ngelihat, orang ini bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa ngomong nasi goreng. Ya, contoh paling gampang diingat pas waktu Barack Obama datang ke Indonesia. Iya, benar. Iya. Di satu sisi, ya, karena kita punya sikap jadinya kan nggak konsisten gitu loh. Ya, sebenarnya kan fungsi bahasa itu ada 3. Fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, dan fungsi sosial. Ekspresi itu untuk mengungkapkan perasaan, komunikasi itu untuk menyampaikan pesan, sosial itu untuk mengeratkan hubungan atau mendorong suatu pendapat. Nah, ketika kita senang waktu kita merasa orang luar itu bisa menggunakan bahasa kita, yang tercolek di sana adalah fungsi bahasa sebagai alat sosial. Kita akan merasa orang ini itu bisa menyentuh kita. Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, pernah bilang begini. Jadi dia itu kan berasal dari suku Afrika ya. Suku Afrika, tapi Afrika Selatan kan ketika itu diisi oleh orang-orang pendatang. Dan mereka menggunakan bahasa Afrikaans, kalau saya nggak salah namanya itu. Itu bahasa Kreol, bahasa gabungan antara bahasa Belanda dengan bahasa Afrika. Nah, si Nelson Mandela, itu dia belajar bahasa penjajahnya. Dia belajar bahasa Afrikaans. Waktu ditanya oleh wartawan, kenapa kamu belajar bahasa penjajah kamu? Itu kan penjajah kamu, ngapain kamu belajar bahasa mereka? Kutipannya dia itu dikenal sampai sekarang. Dia bilang, pakai bahasa Inggris kalau nggak salah saya, karena pewawancaranya orang Inggris. Dia menjawab, intinya dalam bahasa Indonesia begini. Ketika kamu bicara kepada seseorang dengan bahasa yang dipahaminya, pesanmu akan masuk ke dalam benaknya. Tetapi waktu kamu bicara dengan bahasanya, pesanmu akan masuk ke dalam hatinya. Bandingkan itu ada bahasa yang dipahami dengan bahasanya. Bahasa yang dipahami buat kita bahasa Inggris. Bahasanya itu bahasa Indonesia. Atau kalau ada orang daerah, bahasa daerah. Waktu kita bicara kepada seseorang dengan bahasanya, itu dia akan merasa bahwa kita itu menjadi bagian dari dia. Kalau kita lihat, kalau ada musikus dari luar negeri, kayak ya atau musikus atau tokoh lah ya, kayak Barack Obama tadi, dia mengucapkan bahasa Indonesia, kita tuh seneng. Kayak waktu itu juga ada aktor dari Korea siapa gitu, dia kayaknya menyewa penulis status media sosial dari Indonesia, jadi dia bikin pesannya pakai bahasa Indonesia tuh waktu itu. Nah, waktu kita misalnya nonton konser dan di tengah konser musikus itu teriak selamat malam Jakarta, wah ribut kan satu stadion kan, ya, itu karena kita merasa bahwa wah bahasa kita dikenal sama dia, ada suatu kebanggaan gitu yang muncul di kita. Nah, itu adalah naluri juga. Jadi ada 2 naluri yang seolah-olah ini memang bersaing gitu di kepala kita. Karena yang namanya naluri itu tidak bisa kita kendalikan ya. Yang di satu sisi naluri rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, di yang lain ya tadi begitu kita melihat orang bisa berbahasa kita merasa dekat dengan dia. Nah, 2 naluri ini yang menyebabkan yang Mas Andri sebut tadi ketidakkonsistenan. Iya. Ternyata ya sebenarnya itu salah satu trik aja sih kalau kita lagi sedang berbicara di depan publik kan, di depan umum, untuk menggait emosi orang penonton kita dulu supaya orang tuh lihat kita sebenarnya ya. Nah, dulu kan waktu zamannya filsuf Yunani itu ada suatu ilmu yang disebut dengan retorika.
retorika itu adalah ilmu untuk bisa menggunakan bahasa untuk menarik hati orang. Ilmu retorika itu sekarang masih digunakan oleh para tokoh yang bisa menyampaikan pidato yang menarik perhatian. Dulu kita kenal Soekarno. Soekarno itu orator ulung. Dia bisa membuat rakyat berkorban nyawa menentang Belanda yang bersenjata lengkap hanya dengan bambu runcing kan. Itu yang bakar semangat ya para orator kita zaman dahulu. Mereka menggunakan kekuatan bahasa untuk membangkitkan semangat orang sampai orang itu bersedia untuk melakukan sesuatu yang kalau dipikir secara logis tidak akan mungkin mereka lakukan. Nah, inilah sebenarnya suatu hal yang menurut saya menjadi kekuatan bahasa. Sayangnya ini saat ini tidak disadari oleh orang-orang pintar di Indonesia, tapi sebaliknya disadari oleh orang-orang yang mungkin memiliki tujuan yang kurang baik. Artinya mereka mengandalkan kekuatan bahasa untuk melakukan retorika yang berpengaruh terhadap publik, membuat publik teragitasi, sehingga mengikuti apa yang mereka sarankan. Nah, inilah sebenarnya salah satu dasar kenapa saya itu ingin meningkatkan kemampuan linguistik, paling tidak kemampuan bahasa orang-orang Indonesia agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang ini. Nah, ini menarik nih, tadi udah menyinggung soal ini nih. Tapi kan masalahnya orang Indonesia itu kan secara linguistik, secara juga kemampuan literasinya itu kan rendah banget udah. Oh ya, bisa dibilang orang Indonesia tuh malas baca lah. Malas banget baca. Paling gampang begini deh, misalnya ada pengumuman atau ada iklan, ada acara apa, udah ditulis di posternya. Tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di apa. Pasti selalu akan ada orang bertanya, tempatnya di mana ya? Jam berapa ya? Atau kalau misalnya di ini, kalau kita jualan, kita udah tulis harganya berapa, dapatnya apa-apa aja. Pasti orang bertanya, harganya berapa ya? Maksud saya begitu, kalau kita ngikutin alurnya ya, sebenarnya kalau kita juga ketik atau kita balas misalnya pesannya itu di ponsel, kan orang itu juga pasti akan membaca juga kan, ujung-ujungnya kan. Nah, kenapa yang tadi itu nggak dibaca gitu loh? Sampai saya pernah, saya lupa, waktu itu ada yang pernah bilang, kalau nggak salah Helmi Yahya ya, orang Indonesia itu buta sign, buta tanda. Itu kalau saya pikir, saya tidak berusaha mencari pembenaran, tapi ada cukup banyak buku, cukup banyak tulisan, jurnal, itu yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu memang merupakan masyarakat peralihan dari budaya lisan menjadi budaya aksara, budaya tulisan. Dari dulu kan sebenarnya bisa dibilang kita itu lebih mengandalkan lisan. Cerita-cerita daerah itu kan lebih banyak dituturkan dari mulut ke mulut kan. Dari segi pendidikan juga waktu berada pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang yang tersentuh pendidikan itu sedikit sekali. Baru setelah kita merdeka, pelan-pelan pendidikan ini menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Jadi memang harus diakui bahwa ya kita masih negara berkembang, kita masih negara yang mengumpulkan niat, mengumpulkan semangat untuk bisa menjadi negara yang maju, yang penduduknya itu kayak misalnya, saya juga suka iri gitu ya, kalau saya pergi ke luar gitu, saya senang sekali menemukan orang yang jalan sambil baca buku. Di Indonesia, betul. Naik ke kereta gitu ya, misalnya kalau di luar negeri itu kalau naik kereta itu cukup banyak orang yang lagi jalan kereta bacanya buku. Di Indonesia, hampir pasti yang dilihat itu ponsel. Ya bisa aja sih, mungkin di ponselnya itu ada Kindle atau ada Google Books, bisa aja. Cuma maksudnya ya itu yang terjadi di kita. Kesadaran kita untuk lebih rajin membaca, menjadikan bacaan itu menjadi sumber pengetahuan, itu memang mesti diakui memang belum tinggi. Ya, tapi sekarang ini problemnya, masalahnya adalah sosial media. Media sosial itu sudah masuk ke kehidupan kita sebagai orang Indonesia, yang dimana ya sudah tidak bisa lisan lagi kan, mau nggak mau sekarang ini baca dan tulis itu sebenarnya udah harus, karena semua itu kan ada di layar ponselnya kan. Tapi sebenarnya media sosial kalau menurut saya itu memanjakan kita, karena media sosial itu hibrida, dia bentuknya tulisan, tetapi hakikat
bentuknya itu percakapan kan? Iya, betul. Percakapan sama seperti bentuk lisan. Jadi, ketika orang itu menulis di media sosial, kebanyakan kalau menurut saya tidak terlalu merasa bahwa dia harus mengikuti kaidah berbahasa tulis. Kalau kita perhatikan kan gini, Mas Andri sekarang ngobrol sama saya, dengan waktu Mas Andri misalnya bikin laporan atau bikin surat, pasti fokusnya akan jauh berbeda. Waktu kita membuat tulisan, kita lebih perhatian kepada aspek-aspek kebahasaan kan. Kita lebih perhatian kepada ejaan, struktur kalimat, bentuk bahasa tulis itu menuntut orang lebih cermat sewaktu mereka mengungkapkan sesuatu. Tulisan memungkinkan orang untuk bisa memperbaiki apa yang dia sampaikan dan menuangkan gagasannya secara langsung. Nah, bentuk media sosial yang seperti saya bilang tadi, dia hibrida. Orang-orang itu banyak yang memperlakukan media sosial seperti halnya mereka bercakap-cakap. Mereka ya spontan aja. Jadi mereka tidak memperhatikan lagi tulisan. Berbeda dengan waktu mereka membuat laporan atau mereka membuat surat. Jadi kalau tadi Mas Andri bilang bahwa sekarang kan ada media sosial, jadi orang harusnya lebih perhatian. Kalau menurut saya tidak. Justru dengan adanya media sosial, orang jadi tidak lagi bisa menjadi sulit untuk membedakan mana ragam bahasa tulisan, mana ragam bahasa lisan. Dan itu juga ada contoh lucu bagaimana ketika mereka akhirnya mengirim surat elektronik atau email. Akhirnya terbawa. Iya, akhirnya terbawa. Makanya yang repot itu adalah ketika seorang lulusan baru masuk ke dunia kerja. Waktu dia di bangku kuliah, waktu di bangku sekolah, itu mereka tidak peduli kan dengan ragam bahasa formal. Ketika mereka terjun ke dunia kerja, mereka gagap. Mereka belum mampu untuk bisa menulis dengan ragam bahasa yang diminta. Nah, itu yang banyak terjadi saat ini. Tapi apakah tidak dipelajari gitu ya di kuliah atau di sekolah? Maksud saya sih dulu, seingat saya ini yang saya ingat ya, ketika dulu sekolah kita kan dulu belajar bahasa Indonesia. Ya ini Ibu Budi, kita juga belajar SPOK kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya itu kan bagian dari gimana kita menulis kan. Tapi maksud saya ketika masuk kerja itu ya at least setidaknya gini loh, saya jadi ngomong bahasa Inggris tadi itu. Tenang aja. Setidaknya gini, untuk menulis satu kalimat yang tidak titik koma atau yang berantakan, karena saya sering banget gini, menemukan kasus nih, menulis itu berantakan banget udah, jadi tanda koma, tanda titik, terus juga huruf penempatan huruf kapital. Kadang-kadang kapital bisa di tengah, yang sebenarnya juga nggak harus kapital, tapi di kata pertama, di huruf pertama nggak pakai kapital. Maksudnya itu berantakan banget, kayak orang yang tidak pernah belajar menulis sama sekali. Tapi dia lulusan S1. Dia lulusan S1. Iya, saya juga terus terang tidak paham ya. Kalau saya pikir mungkin begini, kalau dulu ini bukan berarti membangkitkan nostalgia atau membanding-bandingkan ya, tapi saya coba lihat begini. Sekarang ini kan pola hubungan antara guru dan murid itu sudah berubah. Sekarang itu lebih egaliter. Dulu kalau murid melakukan kesalahan, orang tuanya dipanggil, orang tuanya itu minta maaf ke gurunya. Oh maaf ya, anak saya melakukan kesalahan. Kalau sekarang, anak melakukan kesalahan, gurunya marahin, orang tuanya bales marahin gurunya. Benar nggak? Iya. Iya kan? Itu yang terjadi kan? Betul. Jadi memang terjadi perubahan perilaku kalau menurut saya. Jadi sekarang tidak ada lagi semangat untuk membedakan cara berbicara atau cara menulis. Itu yang terjadi. Karena orang dimanjakan dengan kondisi tersebut, mereka tidak belajar untuk menertibkan tulisan mereka. Makanya kan sekarang juga sering tuh suka ada dosen yang mengeluh, murid sekarang kalau ngirim WA kayaknya nggak ada sopan santunnya. Di sisi lain juga muridnya kemudian bilang, guru dosen saya kalau saya ngirim WA cuman tanda centang biru aja berbulan-bulan nggak dibales. Ya kalau misalnya modelnya kayak lingkaran setan gitu ya nggak akan pernah putus lah.
intinya mungkin gini, yang saya pelajari, berbahasa di tengah modernisme yang sekarang kita alami, budaya Timur itu sebenarnya sangat bagus. Kebebasan itu harus diiringi juga dengan kesantunan. Nggak ada ruginya kok kita berbahasa dengan santun kan? Maksudnya kalau misalnya kita menyapa orang baru kenal gitu ya, kita panggil Mas, panggil Pak, atau panggilnya saya, itu akan menunjukkan rasa penghargaan kita kepada orang tersebut kan. Nah ini yang kayaknya sekarang ini masih makin lama tuh makin hilang. Dan ya dari pengalaman saya paling tidak waktu saya terjun ke dunia konsultasi, saya kan pada awalnya kan adalah pemrogram komputer. Bayangkan peralihan profesi saya dari pemrogram komputer yang tidak pernah sama sekali, tapi tidak sering untuk berkomunikasi dengan orang, menjadi konsultan yang setiap harinya harus berkomunikasi dengan orang. Ketika 2009 itu yang bikin saya selamat, menurut saya adalah keterampilan berbahasa saya. Waktu saya berbicara dengan orang, karena saya sudah terbiasa untuk mulai tahun 2006 kan saya mulai membiasakan dengan bahasa Indonesia yang formal. Waktu saya menulis, waktu saya berbicara, itu orang akan merasa bahwa saya menggunakan ragam bahasa yang formal. Otomatis ketika mereka pun menanggapi, mereka juga pasti akan berusaha menerapkan hal yang sama kan. Itu sangat membantu. Tapi tadi menarik nih, udah tadi sempat bilang juga kalau kita itu jadinya karena modernisasi, gimana udah modernisasi. Iya, modernisasi. Makin kesini orang tuh makin sulit untuk menghormati dan menghargai karena tadi faktor-faktor yang tadi juga sudah sempat sampaikan kan ya. Di sini saya sebenarnya juga setuju sih. Saya makin kesini makin ngelihat orang kalau untuk menyapa kayak yang tadi juga bilang, orang yang belum kenal atau mungkin baru kenal, itu seperti langsung terabas aja gitu loh. Kayak misalnya sekarang paling sering kan kalau di WA itu kan orang kalau kirim pesan tuh pakai huruf P, memanggil orang dengan huruf P. Iya. Yang paling terasa tuh waktu pesan GoFood gitu misalnya, terus yang balesnya kayak dia ngomong sama temennya itu saya kesel banget sih sebenarnya terus terang. Cuma ya udahlah maksudnya ya kita mesti menghargai juga. Iya. Ya kan suka mengalami gitu kan? Iya, saya sering banget mengalami hal kayak gitu, hal seperti itu. Tapi jadi udah gimana ya? Ini kan bisa dibilang ini kan PR-nya besar sekali gini. Apalagi udah sebagai penggiat bahasa Indonesia. Ini bagaimana? Apakah nanti udah punya rencana lain? Apakah hanya sekarang tetap dengan apa yang dikerjakan sekarang lewat Twitter dan juga mungkin dengan narabahasa sekarang juga, atau mungkin udah punya rencana lain untuk lebih menggiatkan bahasa Indonesia? Setidaknya sih dengan penggunaan yang baik dan benar yang tadi seperti udah sampaikan ya, yang nggak asal-asalan, yang memanggil orang dengan P. Kalau saya pikir sih, saya kan orang teknik. Saya mengawali karir saya belajar dari teknik kimia, kemudian teknologi informasi, itu semua bidang teknik. Waktu saya terjun ke bidang humaniora, bidang sosial ini, saya melihat berbagai aspek lain yang tidak dipahami oleh orang teknik sebelumnya. Salah satu prinsip dasar yang kemudian menyadarkan saya, itu adalah ketika saya baca perkembangan manusia. Kalau dilihat dari bayi berkembang, itu kan pertama kali bayi, anak, itu mereka sangat bergantung pada orang tuanya. Itu tahap dependent. Dia bergantung kepada orang tua. Ketika dia menjadi remaja, anak-anak itu cenderung untuk berontak. Dia akan menjadi independent. Tetapi semakin dia matang, akan kembali itu siklusnya. Dia akan menjadi interdependent. Dependent, independent, interdependent. Kemudian sejarah perkembangan demokrasi. Sebelum ada demokrasi, orang-orang itu tertindas. Ketika ada demokrasi, dia menjadi euforia. Kayak yang terjadi di Indonesia sekarang. Wah, semua orang mau ngomong apapun bebas. Tapi lama-lama itu akan mengerucut. Seperti Amerika atau beberapa negara barat, dari tadinya banyak partai menjadi cuma 2 partai. Akan ada suatu keseimbangan baru yang diperoleh. Nah, demikian juga yang saya rasakan dengan masalah bahasa ini.
Saya berbaik sangka bahwa yang terjadi sekarang adalah euforia. Orang merasakan kebebasan, boleh mengucapkan apapun, boleh tidak perhatian kepada bahasa, tapi akan ada masanya ketika orang-orang itu kemudian sadar. Demikian juga kan, saya sih percaya nih ya, kalau misalnya sekarang ini waktu sama lah dengan perkembangan tadi kan ya, begitu kemudian remaja mulai masuk dewasa muda, itu cenderung semangat untuk berontak, anti kemapanan dan segala macam itu muncul. Segala norma-norma yang sudah ada itu pingin ditentang. Tapi lama-lama begitu mereka masuk kerja, mereka melihat bahwa sebenarnya ini ada bagusnya juga. Itu lama-lama akan membaik. Ini kelihatan banget. Banyak teman saya atau kenalan saya itu yang waktu awalnya mereka berbahasa seenaknya, begitu mereka masuk dunia kerja, kemudian karirnya menanjak, segala macam, lama-lama mereka mesti menertibkan bahasa mereka. Jadi saya anggap ini suatu siklus yang alamiah. Nah, PR terbesar adalah menyabarkan diri untuk menghadapi golongan yang tengah-tengah ini nih, yang beralih dari tadinya mereka, ya kalau saya melihat itu dari mulai mereka mahasiswa ketika mulai baca berbagai buku mengenai kebebasan, sampai mereka itu masuk ke dunia kerja, sampai ya menjelang 25 atau 26 waktu mereka menjadi manajer. Nah, itu mereka mesti menertibkan bahasa mereka agar bisa mengatur anak buahnya kan. Ya periode antara 18 tahun sampai 26 tahun ini yang saya pikir itu ya biarin aja dulu, itu yang perlu diterima oleh orang-orang kayak saya aja. Jadi menurut Uda hal seperti ini normal, wajar ya? Normal, saya merasa normal dan diterima. Oke Uda, terima kasih banyak untuk pengetahuannya. Saya benar-benar ini jujur ya, pertama kali saya bikin episode siniar atau podcast ini dengan menggunakan bahasa Indonesia tuh secara penuh. Mantap, ternyata bisa kan? Ya, ternyata bisa. Tapi kalau mungkin udah juga perhatikan, saya ada beberapa kali sering ada jeda, saya berpikir apa ya kosakata apa nih ya? Karena terbiasa dengan bahasa Inggris untuk menggunakan katanya